Yeay, mantap. Karena gue merasa BEM adalah tempat yang paling bagus dan paling tepat untuk menyalurkan passion gue di bidang politik, dan juga sebagai tempat gue untuk mencari network dan keluarga. Dari sebelum gue masuk FE itu udah niat banget pengen masuk BEM, karena dari dulu gak pernah nyoba kepanitiaan dan mau inisiatif sama diri sendiri untuk coba aktif di perkuliahan. Karena pas semester 1 itu gue join kepanitiaan di bawah BEM, Trofi. Terus kayak gue ngerasa nyaman sih sama BPBPH-nya, terus sama teman-teman dekat gue juga. Dan kebetulan teman-teman dekat gue nih kayak mau joinan BEM juga, tapi kayak beda biro gitu. Jadi kayak yuk kita join BEM aja lah. Terus kata mentor, kayak rekomendasi mentor juga join BEM aja. Terus ya udah, akhirnya Februari 2020 daftar, terus alhamdulillah terima di PSDM. Kayaknya susah dia masuk BEM, kayak BEM tuh terlalu eksklusif, kayak apa sih gue yang kayak remah-remah Oreo gitu kan kayak. Tapi ternyata setelah masuk BEM tuh gue ngerasa nggak kayak gitu kok. BEM tuh sebenarnya asal lo mau dan punya keinginan buat masuk BEM dan mau tertarik buat belajar di BEM, kayak ya biasa aja sebenarnya gitu. Gue ngeliat BEM tuh kayak wow banget. Sebelum gue masuk itu, gue bayanginnya BEM adalah organisasi yang benar-benar serius, terus profesional banget. Nah, tapi pas gue udah masuk, ternyata hal itu juga masih ada, tetapi dibalut oleh rasa kekeluargaan gitu loh. Jadi gue merasa nyaman banget ada di BEM. Tuh. Terdorong untuk kenal gitu karena attitude yang welcoming itu gitu. Aduh, kayaknya sibuk banget deh. Orang-orang di BEM konyol, cerdas, humble, suportif, dan yang terakhir hardworking. Gitu mereka gabung banget, rangkul banget. Anak-anak BEM itu pintar bagi waktu. Oh, kita emang belum kenal tapi kita bakal terdorong untuk kenal gitu. Orang tuh diverse gitu dimanapun, misalnya ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera kayak gitu kan. Dan gue sangat bersyukur sih karena dengan keberagaman itu gue lihat kalau ternyata BEM tuh bisa banget gitu, dan emang untuk tempat untuk semua orang gitu. Menurut gue ILD, karena ILD adalah departemen yang benar-benar mencerminkan FE banget gitu. Terus juga inovasi-inovasi mereka kayak keren-keren banget dan patut dilihat sih setiap tahunnya gitu. Gue kagum banget kita bisa nyatu gitu loh, istilahnya seimbang gitu. Khusus untuk pertanyaan ini, bagi pemirsa sekalian, gue udah berpikir keras, menimbang-nimbang, meracik-racik, sampai akhirnya gue tahu jawabannya. Jadi setiap debir yang ada di BEM itu keren dan amazing in each cara mereka masing-masing gitu. Nah, tapi in terms of karena kita ketemu corona sekarang dan ada PJJ segala macem, menurut gua debir yang paling keren adalah mereka yang paling terkena, yaitu di bidang 3, minat bakat. Mungkin biro project kali ya. Biro Media dan Informasi. Jelas, origami. Sebenarnya semua program kerja tuh gue tunggu sih ya. Lebay banget. sorry. Origami sih. Ini sih JGTC sih, Diskus to Campus sih. Jangan kayak ditunda-tunda. Benar-benar harus pintar bagi waktu. Kalau menurut gue pertama adalah pengalaman, karena pengalaman itu penting banget. Apalagi kalau misalkan nanti kita udah ke dunia kerja. Menurut gue orang-orang di BEM itu seru-seru banget, tapi kerjanya juga jalan banget. Dan yang kedua pastinya adalah kekeluargaan, karena kapan lagi sih dapat keluarga kayak BEMers. Kalau gue di Adkes, gue bisa dapetin kesempatan bisa membantu sama mahasiswa FE
dari segi akademis, fasilitas dan finansial. Yang menurut gue itu adalah suatu kesempatan yang nggak bisa didapetin oleh semua orang, dan gue sangat bangga, sangat senang bisa mendapatkan kesempatan itu. Cara menghadapi para petinggi, dan menurut gue ini berguna juga sih, akan sangat bermanfaat sih untuk kedepannya. Jadi lu mau lu staff, mau lu BPH, mau lu bahkan ada PI di situ, jadi lu bisa ngeriung bareng, nyampur bareng, ngobrol, main, dan ketemu orang dari banyak debir. Itu yang gua kangenin banget sih. Tupperware gue sih jujur. Kenapa tuh Tupperware? Nah iya, jadi sebelum kan kita nggak tahu ya bakal offline gini kan selama setahun. Jadi gue tuh biasanya kadang suka makan gitu kan di Rubem. Nah terus waktu hari terakhir offline itu tuh gue bawa bekal di Tupperware gue, nasi ayam. Nah cuman kan gue nggak tahu bakal online ke depannya. Yaudah gue taruh aja di Rubem. Terus yaudah gue pulang tuh gue kelupaan. Ya walaupun gitu kan gue mikir kayak ya udahlah nanti Senin juga bisa diambil. Nah ternyata little did we know, tiba-tiba malam hari Jumat itu ada berita kan. Kita mungkin bisa lapar di kafe itu sampai setengah malam, sampai di Twin Satpam. Gue kangen banget sama bantal di Rubem dan kipas anginnya. Gue jadi waktu itu lagi duduk deh, masuk angin kan, ya udah gue kentut lagi kan, terus tapi kentutnya gak yang bersuara gitu kan, jadi kayak sunyi senyap gitu, tiba-tiba membunuh aja. Dari situ udah mulai tuh saling menuduh, lu kentut ya gitu-gitu. Terus untung gak ada yang nunjuk gue kan, gue akhirnya di pojokan ruangan gue main HP sambil ngasihin aja nih orang-orang saling nuduh. Aduh itu lucu banget. Jadi kalau misalnya lo masuk BEM itu ntar pasti ada proker PSDM. Yang pertama tuh namanya origami. Nah origami itu kan kayak istilah tuh kayak grand team build-nya fungsionaris BEM lah semuanya. Nah dan di origami itu di malamnya itu biasanya diwajibin gitu kan buat setiap debir buat nampilin performance kan di depan satu BEM. Nah itu menurut gue momen paling memalukan situ sih, dimana gue waktu itu kebagian jadi meja pas performance, dan itu menurut gue memorable sekaligus memalukan sih di situ. Jujur itu malu banget sih jadi meja. Lu bayangin jadi meja bro di performance origami. Pertama, be yourself. Terus yang kedua, tambahin basic knowledge tentang BEM lah. Itu aja sih sebenarnya yang dibutuhin. Pas wawancara, stay true to yourself. Jangan pretending jadi orang lain, udah jadi diri sendiri aja, dan jangan nervous, santai aja gitu. Enjoy the process sih. Harapan gue semoga BEM semakin maju, semakin ngembangin layanannya, terus semakin bonding juga anak-anaknya, dan yang terakhir semoga BEM tetap disukain di masyarakat FW dan tetap berguna buat kebutuhan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ya gue harap BEM bisa tetap berfungsi sebagaimana mestinya, tetap semakin merangkul publik FE. Organisasi. SKS. Oh, SKS lah. Buat inisial. Keluarga. Keren. Vina, nggak ada yang tanda. Boleh 8 orang nggak? Love you Apres. Coba. Adalah 10. 11 kali ya. Budaya BEM. Ingat. Respect to time, respect to people, respect to system. Budaya BEM itu ada, gue tahu, respect to time, respect to people, respect to system. Ya, respect to time, respect to people, and respect to system. Respect to time, respect to people, respect to system. Pernah. Aduh, baru pertanyaan pertama. Lo pertanyaannya jangan yang menyudutkan gue dong, ini gue kalah nanti. Kelas skip gak pernah, kelas pernah. Alhamdulillah belum. Pernah.
Pernah. Enggak. Ya pernah dong. Alhamdulillah nggak pernah. Enggak dong. Sebenarnya suka enggak, cuma kayak oh ini kayaknya gitu. Terakhir nih pertanyaan. Nggak pernah. Belum. Jadi ya gue nggak kelempar. Waduh, ini paling sering kita. Udah kalah gue. Ya, gue mati seperti yang lo lihat. Oke, jadi gue gagal jadi thumbnail ya, berarti. Iya, aduh. Pernah saat itu sama Mas pas awal-awal bom karantina. Pernah banget. Pernah. Enggak, ya udah gue tidur bentar aja, tiba-tiba lagi rapat, tidur bentar dibangun aja. Pernah dong. Sampai hampir jadi host, jadi kayak ditinggal di Zoom sendiri apa gitu sampai bangun.